Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Aryani, NIM 191011822013. Di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah penyelesaian uji analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini ada contoh permasalahan analisis regresi linier berganda, yaitu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja pegawai dan kepemimpinan direktif terhadap produktivitas kerja pegawai. Berdasarkan 10 responden yang digunakan sebagai sumber data penelitian, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat 3 variabel, yaitu X1, X2, dan Y. Untuk X1 yaitu kemampuan kerja, X2 kepemimpinan direktif, dan variabel Y produktivitas kerja. Sebelum melakukan penyelesaian menggunakan SPSS, di sini saya akan menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesis yang pertama yaitu terdapat pengaruh kemampuan kerja X1 terhadap produktivitas kerja Y. Yang kedua, terdapat pengaruh kepemimpinan direktif X2 terhadap produktivitas kerja Y. Yang ketiga, terdapat pengaruh kemampuan kerja X1 dan kepemimpinan direktif X2 secara simultan terhadap produktivitas kerja. Nah, di sini ada dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linier berganda. Ini ada 2 uji, yaitu uji T dan uji F. Untuk uji T, yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di sini saya akan mencari T tabelnya terlebih dahulu. Caranya yaitu alpha per 2, N dikurang K dikurang 1. N di sini adalah jumlah datanya. Tadi kita ketahui bahwa jumlah datanya ada 10. Kemudian K ini adalah jumlah variabel X-nya. Variabel X-nya itu ada 2, yaitu X1 dan X2. Jadi tadi alfanya 0,05 dibagi 2, 0,025. Kemudian N-nya 10 dikurang K-nya 2, 10 kurang 2 kurang 1, sama dengan 7. Kemudian kita buka T tabel, kita cari 0,025 dan 7. Nah, di sini ada distribusi nilai T tabel. Kita lihat untuk T 0,025 dan 7 itu didapat nilai T tabelnya 2,365. Kita kembali lagi ke tadi. Nah, sudah kita ketahui bahwa T tabelnya adalah 2,365 dan ini nanti berguna untuk pengambilan keputusan di akhir. Uji yang kedua yaitu uji F. Di sini jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Untuk mencari F tabel, kita menggunakan rumus K, N dikurang K. K tadi banyaknya variabel X, yaitu X1 dan X2, itu ada 2. Dan N tadi jumlah datanya 10 dikurang 2 sama dengan 8. Dan kita dapatkan, kita cari di F tabel 2 dan 8. Kita cek. Nah, di sini kita lihat untuk F 0,05, 2, dan DF-nya itu sama dengan 8. Kita dapatkan F tabelnya sebesar 4,45. Kita tahu bahwa F tabelnya adalah 4,45.
Ini sudah tahu kita bahwa 4,45. Langkah selanjutnya, saya akan melakukan praktek pengolahan data SPSS dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Langkah yang pertama yaitu saya buka dulu program SPSS-nya, kemudian saya klik variable view. Di bagian name, saya tuliskan ketiga variabel tadi, yaitu x1, untuk yang pertama x1, kemudian variabel yang kedua x2, dan variabel yang ketiga y. Di bagian label, kita sesuaikan dengan data yang ada. Untuk x1, tadi kita ketahui bahwa x1 itu adalah kemampuan kerja, x2 kepemimpinan direktif, dan y adalah produktivitas kerja. Kita tuliskan saja di SPSS-nya, di label. Untuk X1 tadi adalah kemampuan kerja. Untuk X2 adalah kepemimpinan direktif. Kemudian X3 maksudnya Y adalah produktivitas kerja. Nah, kemudian kita klik data view. Nah, di sini terdapat 3 variabel, yaitu X1, X2, dan Y. Langkah selanjutnya adalah kita input data yang ada tadi ke dalam SPSS. Nah, sebelumnya data ini sudah saya masukkan ke dalam Excel agar lebih mudah mengcopy dan memasukkan ke SPSS-nya. Nah, ini kita blok. Semuanya kita blok, kemudian kita copy. Lalu dipaste ke dalam SPSS. Nah, di sini datanya sudah terinput, yaitu ada variabel X1, X2, Y sebanyak 10 responden. Dan selanjutnya saya akan melakukan analisis data, yaitu dengan cara klik analyze, kemudian regression, dan linear. Untuk variabel Y, produktivitas kerja, saya pindahkan ke dependent. Dan untuk kemampuan kerja dan kepemimpinan direktif, saya pindahkan ke variabel independent. Sudah. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari analisis data regresi berganda, yaitu regression. Kemudian saya akan menjelaskan dan menginterpretasi dari output ini. Nah, di sini ada berapa output? 1, 2, 3, 4. Ada 4 output. Oke, baik, kita masuk ke penjelasan. Nah, di sini saya sudah menyediakan penjelasannya. Nah, ini ada output yang pertama, yaitu variables insert atau remove. Di sini adalah tabel yang menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Nah, dalam hal ini, variabel yang dimasukkan itu ada 2 variabel, yaitu variabel independent dan dependent. Yang ini adalah variabel independent dan di sini adalah variabel dependent. Diketahui bahwa variabel kepemimpinan direktif X1 dan kemampuan kerja X2 itu adalah variabel independen.
serta produktivitas kerja itu sebagai variabel dependent. Dan metode yang digunakan adalah metode Enter. Kemudian untuk output yang kedua, yaitu koefisien determinasi. Dari output ini diperoleh koefisien determinasi atau R² adalah sebesar 0,836 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 83,6%. Kemudian untuk output selanjutnya, nah ini adalah output untuk menguji hipotesis yang tadi sudah saya lakukan, yang sudah saya sediakan. Ini untuk menguji hipotesis yang pertama dan yang kedua dengan uji T. Untuk pengujian hipotesis pertama, diketahui bahwa pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,009. Nah, ini nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,09. Yang mana 0,009 itu adalah kurang dari 0,05. Dan untuk nilai T hitungnya itu adalah sebesar 3,544. Di mana 3,544 ini ternyata lebih dari T-tabel. Tadi T-tabelnya sudah kita cari bahwa T-tabelnya 2,365. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y, atau dengan kata lain, terdapat pengaruh kemampuan kerja X1 terhadap produktivitas kerja Y. Nah, untuk hipotesis yang kedua, diketahui bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,660, di mana 0,660 lebih besar dari 0,05. Dan nilai T hitungnya adalah sebesar negatif 0,459. Dan ini lebih kecil dari T-tabel 2,365. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 atau hipotesis yang kedua ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Alias, atau dengan kata lain, tidak terdapat pengaruh kepemimpinan direktif terhadap produktivitas kerja. Nah, ini adalah pengujian hipotesis H3 dengan uji F. Berdasarkan output ini, kita ketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,002. Nah, ini adalah nilai signifikansinya, 0,002, yang berarti kurang dari 0,05. Dan nilai F hitungnya adalah sebesar 17,899, yang berarti lebih dari F-tabel 4,46. Tadi F-tabel sudah kita hitung di awal ya, yaitu sebesar 4,46. Karena signifikansinya kurang dari 0,05 dan F hitungnya lebih dari F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa
Hipotesis yang ketiga diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Atau dengan kata lain, terdapat pengaruh kemampuan kerja dan kepemimpinan direktif secara simultan terhadap produktivitas kerja. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.